Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku angkatan 10 SMP Lab 10 Cibubur. Kita minggu lalu sudah belajar tentang IPA biologi sama Bu Risma kan? Hari ini ketemu lagi sama Bu Risma untuk belajar IPA biologi. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu memerlukan nutrisi, makanan kan? Kita juga sebagai manusia kalau misalkan tidak mendapatkan nutrisi, tidak makan, tidak minum, pasti kita juga tidak memiliki energi. Minggu lalu Bu Risma jelasin kalau manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda-beda kan cara mendapatkan makanannya. Kalau manusia dan hewan itu termasuk ke dalam makhluk hidup ya heterotrof, atau dia adalah yang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Berbeda halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk ke dalam makhluk hidup yang autotrof. Kenapa disebut sebagai autotrof? Karena tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk mengubah zat yang anorganik menjadi zat organik, sehingga ada yang bilang nih dalam kata simpelnya bahwa tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, hari ini Bu Risma akan mengajak kalian untuk praktikum fotosintesis. Nah, fotosintesis ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Oke, anak-anak, Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Kalian boleh sambil mencatat, mengisi lembar kerja peserta didiknya mulai dari identitas, judul praktikum, tujuan praktikum, alat dan bahan, menjawab pertanyaan sampai kesimpulan. Jadi selama Bu Risma nanti menjelaskan, mengajak kalian untuk praktikum, kalian boleh langsung sambil mengisi di lembar kerja peserta didik, didiknya. Oke anak-anak, praktikum yang akan kita lakukan hari ini yaitu praktikum fotosintesis. Tujuan praktikum kita yaitu untuk mengetahui zat yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Ada yang ingat minggu lalu Ibu menjelaskan bahwa fotosintesis itu dapat menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigennya itu sebagian besar digunakan oleh kita manusia, digunakan juga oleh hewan untuk apa? Untuk respirasi atau untuk bernafas. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian bersama-sama kita untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu benar bisa menghasilkan oksigen. Bagaimana caranya? Yuk, kita mulai saja praktikumnya. Yang pertama, alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum yaitu yang pertama, sudah jelas ya? Iya, ada salah satu contoh tumbuhan hijaunya. Tumbuhan hijau yang Ibu gunakan itu adalah tanaman hidrilla. Sudah Ibu masukkan ke sini. Terus ini bahannya adalah hidrilla. Terus ada juga air. Alatnya apa saja? Yang pertama ada gelas kimia atau gelas ukur menyebutnya. Lalu alat yang kedua yaitu ada corong, semuanya dari dari bahan kaca ya. Lalu ada juga tabung reaksi dan ada juga ini adalah pengaitnya. Pengait apa? Nanti dia digunakan untuk mengaitkan si corong ini. Kayak itu alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Apa saja Ibu ulangi? Bahannya adalah tumbuhan hijau yaitu hidrilla sp. Lalu dan air itu bahannya. Lalu alatnya apa saja? Ada tabung kimia atau gelas ukur atau tabung kimia gelas ukur. Lalu ada corong, lalu ada tabung reaksi dan ada pengait. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sama satu lagi yang terpenting yaitu cahaya matahari. Ingat ya bahwa fotosintesis itu bisa terjadi kalau ada cahaya matahari juga. Sebelum kita mulai, langkah-langkahnya nanti dijelaskan, Ibu tulis dulu. Bu, reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis. Oke. Reaksi apa? Yang pertama,
CO2 atau karbon dioksida. Nah, H2O. Nanti Ibu tuliskan ya di sini. Ini adalah karbon dioksida. Ini air. Lalu ada cahaya matahari. Sama satu lagi, jangan lupa tadi Ibu selalu bilang bahwa fotosintesis itu dimiliki oleh tumbuhan hijau yang memiliki klorofil atau ada yang menyebutnya adalah zat hijau daun. Oke, nanti dia, sorry panjangin aja ya ininya supaya kalian paham. Reaksi fotosintesis ini dapat menghasilkan O2 atau O2 atau oksigen. Kurang jelas ya ternyata untuk menulis O2-nya O2, oke. Dan ini dia makanannya untuk si tumbuhan itu sendiri, yaitu C6H12O6. Apa? Ini adalah glukosa. Ini merupakan reaksi fotosintesis dan hari ini kita akan bersama-sama membuktikan bahwa fotosintesis itu benar dapat menghasilkan oksigen atau O2. Hai, oke anak-anak. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya alat bahan yang digunakan dalam praktikum fotosintesis. Nah, sekarang Ibu sudah di luar. Tadi kan salah satu yang harus diperlukan dalam proses fotosintesis adalah cahaya matahari. Alhamdulillah nih sekarang di sini cahaya mataharinya sangat mendukung. Jadi kita akan membuktikan perbedaan dua, reaksi fotosintesis ketika di tempat gelap dan reaksi fotosintesis di tempat yang terang. Nanti kalian selain mengetahui, membuktikan bahwa reaksi fotosintesis itu benar menghasilkan oksigen, kalian juga bisa membandingkan cahaya matahari itu benar-benar bisa mempengaruhi proses fotosintesis atau tidak. Jadi Ibu akan praktikum dua tempat. Yang pertama yaitu di luar ruangan dengan adanya cahaya matahari, dan nanti kita juga melakukan praktikum di dalam ruangan dalam kondisi yang gelap. Nah, oke teman anak-anakku, sekarang kita mulai saja untuk praktikumnya ya. Yang pertama, pegang corong kacanya, ini semua bahannya kaca. Lalu ambil tumbuhan hidrillanya. Kalian angkat, cabut, lalu kalian ambil, bersihkan serabut-serabut yang bekas dia tadi tumbuh, kembalikan ke potnya, pegang seperti ini, lalu corongnya seperti ini, dan masukkan tumbuhan hidrillanya ke dalam, sampai masuk seperti ini ya. Jadi kalau Ibu pegang seperti ini tidak lepas tumbuhan hidrillanya. Setelah itu air ada di dalam gelas kimia atau gelas ukur, simpan di sini, lalu masukkan. Tapi jangan lupa ada pengaitnya supaya tidak jatuh. Pasang pengait ini di 4 sisi. Seperti ini. Jika sudah, masukkan dan simpan sampai seimbang. Oke. Posisinya seperti ini. Harus seimbang ya. Jadi ini tumbuhannya di bawah. Nanti kita lihat tumbuhannya berfotosintesis atau tidak. Lalu Ibu sudah menyiapkan air kembali. Masukkan airnya ke tabung reaksi. Nah, ini perlu ketepatan dan ketelitian karena kalian harus membalikkan tabung reaksi ini ke sini tanpa ada airnya yang keluar atau diminimalisir keluarnya. Supaya tidak ada gelembung udara sebelum oksigen hasil fotosintesis itu sendiri.
Oke. Pegang seperti ini boleh, senyamannya kalian, atau seperti ini juga boleh. Oke, boleh kalian lihat, jika ini sudah berbalik, kalian lihat posisi awalnya. Airnya adalah hanya segini. Kalian bisa lihat? Nah, kalian bisa lihat bahwa nanti air yang ada di tabung reaksi ini akan semakin berkurang karena apa? Digantikan oleh oksigen hasil dari fotosintesis. Gelembung yang akan muncul di sini itu merupakan oksigen. Kalian bisa lihat? Kita tunggu, lalu nanti jika memang benar terjadi proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen, maka akan ada gelembung udara yang, nah ini dia, ini gelembung udara yang naik itu merupakan oksigen dari hasil fotosintesis. Nanti kita tunggu sampai gelembung ini terus naik sehingga ruang ini terganti oleh oksigen dan airnya menguap semakin habis ke bawah. Tadi sudah ada 3 gelembung yang langsung naik, itu sudah membuktikan bahwa benar proses fotosintesis, yaitu reaksi dari air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari dan dibantu oleh klorofil yang ada di daun dapat menghasilkan oksigen. Kita lihat lagi gelembungnya ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Kita tunggu ya sampai gelembungnya ada lagi. Nah, ini bisa jadi dipengaruhi oleh perbedaan gelembung itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama intensitas cahaya mataharinya, yang kedua juga dari usia tanaman itu sendiri. Kita tunggu, ini tadi Ibu kerapetan sepertinya menyimpan hidrilla di ujung sininya. Kita tunggu dia berfotosintesis lagi. Tadi sekali naik dia 3 gelembung ya. Nah, sepertinya ini tadi Ibu kurang seimbang di menyimpan si capitan ininya, si gantungannya. Jadi nanti kalian juga kalau mencoba praktikum harus seimbang ya. Ini capitan yang satunya ternyata lebih rendah sehingga dia tidak seimbang anak-anak. Nah, boleh kita pegangin supaya seimbang, sehingga tidak menghambat proses fotosintesisnya. Nah, lihat deh, ruangnya semakin banyak karena apa? Ini sudah diisi oleh udara, yaitu si oksigen tadi. Udah nggak banyak lagi. Kita boleh menunggu sampai semua airnya habis, atau boleh juga kalian sudah mengatakan, oke, ini sudah membuktikan bahwa proses fotosintesis itu benar, dapat menghasilkan oksigen. Oksigen itu timbul atau dibuktikan dengan tadi adanya gelembung-gelembung yang naik di tabung reaksi ini, dan ditandai juga dengan turunnya air yang digantikan oleh ruang, yang artinya dari sini sampai sini ini adalah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Boleh kita tunggu lagi juga. Ini tidak seimbang yang sebelah sininya ya. Anak-anak, sekarang Ibu zoom kameranya ya, supaya kalian lebih jelas melihat gelembung-gelembung yang sedang naik. Nih, tadi kan sudah ada gelembung-gelembung besar ya. Ini sekarang gelembung-gelembungnya kecil, dia terus naik. Ini membuktikan bahwa sekarang hidrilla ini sedang melakukan fotosintesis. Nah, tadi kan kita 2 ya, hasil dari fotosintesis itu oksigen dan glukosa. Tapi pada praktikum kali ini Ibu hanya mau membuktikan 1 dulu, bahwa fotosintesis itu betul menghasilkan oksigen. Di lain kesempatan nanti kita praktikum juga bahwa fotosintesis itu benar dapat menghasilkan glukosa. Jadi karena praktikumnya terpisah dengan metode yang berbeda. Nah, kalian lihat fokus ya pada gelembung yang sedang naik, itu adalah apa? Itu oksigen anak-anak. Oksigen yang dihasilkan dari
fotosintesisnya hidrilla, dan ruang ini adalah sudah oksigen, airnya sudah menguap. Kalian perhatikan dulu ya, sekarang lihat gelembung-gelembung itu naik. Nah, gelembungnya konsisten terus naik ke atas sehingga ruang juga semakin banyak karena airnya sudah menguap, dan ini digantikan nih, ruang ini adalah oksigen dari hasil fotosintesis si tumbuhan hidrilla ini. Masya Allah, keren sekali ya gelembungnya terus nih. Tadi ada yang agak besar. Oke anak-anak, kita sudah melakukan praktikum fotosintesis percobaan yang pertama, yaitu di ruang terbuka yang ada cahaya matahari. Bahwa betul ya, tumbuhan hijau, tadi contohnya hidrilla, itu dia bisa menghasilkan oksigen dari hasil reaksi fotosintesisnya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian ke ruangan tertutup yang tidak ada cahaya baik matahari ataupun cahaya lampu. Kita akan melihat bersama apakah proses fotosintesis masih bisa berjalan atau masih bisa menghasilkan oksigen ketika di ruangan yang gelap. Oke, kita berpindah ke ruangan tertutup. Terima kasih. Oke anak-anak, sekarang Ibu sudah ada di dalam lab dan mencari tempat yang paling gelap. Jadi di lab sekarang Ibu sudah tutup semua gordeng, tirai, sudah Ibu matikan juga lampunya. Jadi tidak ada cahaya matahari dan tidak ada cahaya lampu yang masuk ke dalam laboratorium ini. Oh iya, maaf ya anak-anak, tadi Ibu di awal mungkin sedikit terlewat, yaitu mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita ada 2 ya anak-anak. Tadi Ibu baru menyebutkan 1 sepertinya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui zat sisa hasil fotosintesis, yaitu tadi benar atau tidak ada fotosintesis, ada oksigen. Jadi Ibu ulangi, yang pertama adalah mengetahui zat sisa hasil fotosintesis itu benar menghasilkan oksigen. Tujuan praktikum yang kedua yaitu mengetahui pengaruh cahaya terhadap laju fotosintesis. Tadi kita sudah membuktikan bahwa di ruang terbuka yang ada cahaya matahari, fotosintesis dapat terjadi dan menghasilkan oksigen. Sekarang kita tunggu ini di ruangan yang gelap atau di ruangan tertutup. Apakah terjadi reaksi fotosintesis atau tidak? Apakah dapat dihasilkan oksigen atau tidak? Kita lihat dari tabung yang di depan sudah Ibu rangkai seperti tadi. Lalu kita akan lihat apakah ada gelembung yang naik atau tidak. Nanti kita zoom ya. Oke, ini sudah ada ruang, itu bukan dari hasil oksigennya ya. Tadi memang ketika membalikan tabung reaksi, ini posisi awalnya seperti ini. Sudah ada ruang di atas karena ada sebagian air tadi yang tertumpah ke bawah. Jadi sekarang kita lihat apakah nanti ada gelembung air yang ke atas, atau jika nanti tidak terlihat gelembung, itu apakah si posisi ruang ini turun atau tidak, yang membuktikan bahwa di atas ini memang ada oksigen gitu. Kita lihat ya anak-anak. Kita tunggu 1 menit ke depan apakah nanti ada gelembung atau tidak. Ini kita untuk mengetahui nih, cahaya matahari itu benar nggak sih mempengaruhi? Kalau cahaya matahari mempengaruhi, seharusnya di ruangan tertutup gelap seperti ini tidak dihasilkan yang namanya oksigen, atau reaksi fotosintesis terhambat atau bahkan tidak terjadi. Jadi kalau nanti ada gelembung pun pasti itu intensitasnya harusnya lebih sedikit dibandingkan tadi ketika di luar ruangan atau di ruangan yang terbuka yang ada cahaya mataharinya. Kita tunggu berapa detik lagi menuju 1 menit. Sampai sekarang belum terlihat ya anak-anak bahwa ada, kita lihat lagi bahwa
Nah, posisi dari ruang ini pun tetap segini, jadi tidak ada ruang yang tergantikan oleh oksigen yang naik, tidak ada juga gelembung yang naik. Nah, sudah terlewat 1 menit, belum ada satu gelembung pun juga yang naik, tidak terlihat. Nah, anak-anak ini udah melewati dari 1 menit, bahkan menuju 2 menit. Dengan menggunakan tanaman yang sama, menggunakan bahan alat-alat juga yang sama, yang berbedanya hanya tadi di luar ruangan terbuka yang ada cahaya matahari, di dalam sekarang di ruangan yang gelap, tertutup, tidak ada cahaya matahari. Ternyata di dalam ruangan tertutup yang gelap, tidak ada cahaya matahari ataupun cahaya lampu, proses fotosintesis itu tidak berlangsung, atau walaupun berlangsung terhambat atau intensitasnya lebih rendah dibandingkan proses fotosintesis yang ada di luar ruangan. Nah, lalu oksigen pun tidak, sebagai zat sisa hasil dari fotosintesis, tidak dapat dihasilkan di ruangan yang tertutup. Jadi tujuan praktikum kita tadi sudah terjawab anak-anak dua-duanya. Yang pertama, zat sisa dari hasil fotosintesis itu oksigen. Sudah benar. Tadi kita sudah buktikan bersama bahwa ada gelembung yang naik yang menandakan hasil fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Dan kita juga sudah membuktikan tujuan praktikum kita yang kedua. Tujuan praktikum yang kedua kita bahwa ternyata cahaya matahari itu benar loh mempengaruhi proses fotosintesis. Jadi fotosintesis dapat berjalan dan menghasilkan tadi oksigen kalau misalkan ada cahaya matahari. Ini sudah dibuktikan oleh kita ketika di dalam ruangan gelap, di dalam yang tidak ada cahaya matahari, tidak ada gelembung-gelembung yang naik dari tumbuhan hidrilla ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak kita sudah melakukan praktikum bersama hari ini, yaitu praktikum fotosintesis. Kita sudah membuktikan nih 2 tujuan praktikum kita. Yang pertama, kita sudah membuktikan bahwa zat sisa hasil fotosintesis itu salah satunya adalah oksigen, dan tadi sudah terbukti ya bahwa fotosintesis itu benar menghasilkan oksigen. Dan kita juga sudah membuktikan tadi bahwa cahaya matahari ternyata benar mempengaruhi proses fotosintesis, dengan dibuktikan dengan apa tadi, bahwa ketika kita melakukan percobaan di dalam ruangan tertutup yang tidak ada cahaya dalam kondisi yang gelap, proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak munculnya gelembung-gelembung yang ke atas, yang artinya itu adalah oksigen. Oke anak-anak, alhamdulillah Ibu bisa mengajak kalian bersama-sama untuk praktikum tentang fotosintesis. Sekali lagi Ibu menekankan kepada kalian bahwa reaksi fotosintesis yaitu bisa dikatakan ini adalah bahan yang perlu digunakan atau yang perlu ada untuk suatu tumbuhan itu melakukan fotosintesis, yaitu karbon dioksida, CO2, air, H2O, dan dibantu oleh cahaya matahari. Kebuktikan tadi kalau ada cahaya matahari, fotosintesisnya berlangsung. Dan ada klorofil atau zat hijau daun. Tadi tumbuhannya hijau kan, itu ada klorofilnya. Sehingga tadi kita bisa menghasilkan oksigen atau O2. Dan glukosa atau C6H12O6. Yang ini kita belum membuktikan nih bahwa fotosintesis itu benar dapat menghasilkan glukosa. Nanti di lain kesempatan akan dibahas juga mengenai bahwa benar loh reaksi fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Tadi kita baru membuktikan yang ini ya, bahwa menghasilkan oksigen atau O2. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah melakukan praktikum, walaupun daring, walaupun online, tidak membatasi Ibu untuk mengajak kalian bersama-sama melakukan praktikum eksperimen yang seharusnya akan lebih seru kalau kita lakukan bersama di sekolah. Setelah ini, anak-anakku silahkan dilengkapi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, mulai dari tujuan praktikum sampai kesimpulan. Silahkan diisi berdasarkan hasil praktikum yang tadi ya, setelah kita lakukan bersama-sama. Dikerjakan dengan baik, dengan jujur, lalu jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.